Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Halo semuanya yang di luar sana, ketemu lagi dengan Bang Jago. Ya, salam-salam dulu buat yang di luar sana. Di era pandemi ini tetap jaga prokes ya. Yang di luar sana tetap jaga kesehatan masing-masing, patuhi prokes ya. Pokoknya stay safe buat semuanya. Oke, ketemu lagi dengan Bang Jago yang mungkin kangen sama Bang Jago nih. Bang Jago hadir lagi di episode baru lagi, di Hot News lagi, di mana dong? News. Udah lama nggak ngeliat jogetnya nih. Aduh, dari era pandemi ini gue sedih-sedih. Gak bisa joget gue, gak bisa begajulan. Nih, oke, pokoknya ya untuk semuanya yang di luar sana, jaga kesehatan masing-masing. Pokoknya tetap patuhi prokes. Aduh, udah geli nih, gue udah geli. Apanya? Hidung geli itu. Iya, hidung gue geli kan. Oke. Sering di ini kan, kita untuk jaga sering swab, sering gitu-gitu. Iya, untuk menghindari Colok. dicolok di ini udah Apanya? udah empaskan semuanya. Sekarang kita tinggal berdoa aja ya. Tetap. So, hari ini kita nggak bahas yang ditusuk atau yang di apa-apa. Kita bahas yang kuat-kuat. Gimana Jadi- kuatnya, Mang? Kuatnya gimana kuatnya? Oh enggak, gue nggak kuat. Nih gue masuk ke intinya nih. Nah, kita bakal bahas KPK yang belakangan ini santer banget ya, katanya melemah gitu. Kita jadi bahas di sini siapa bilang KPK melemah. Nyatanya KPK semakin kuat gitu. Gue nggak asal ngomong. Pantesan semangat banget dibilang kuat, Mang. Iya sih. Kuat berapa kali, Mang? Iya. Iya. Kuat 10 kali. Naik tangga, naik turun. Iya, betul. Bener. Jaga kesehatan, olahraga. Imun naik ya? Imun naik. Naik tangga, imun naik. Ya. Nah, sebelum mulai membahas kuat atau lemahnya KPK sekarang, mari kita bahas mulai dari awal ramainya perhatian berbagai pihak, yakni saat dimulainya revisi undang-undang KPK. Udah tahu kan semuanya pas waktu revisi itu udah demo di mana-mana, ya kan, Allah Akbar, mau ke depan rumah aja, ini mau Rame, ngapain? rame. Iya, mau mahasiswa, mau apa itu, orang tahu apa itu ya. Dalam hati Anda kan berpikir itu orang yang di demo itu di demo apaan gitu kan. Ikut-ikutan Ngerti aja, nggak? ngerti enggak gitu masalahnya ya kan. Apa tuh jangan-jangan dapat nasi bungkus doang lo ikut gini-gini ya kan. Pengalaman nih. Apa gitu? Mantan. Gue udah enggak pensiun. Oh, udah pensiun. Oke. Jadi kolak nih. Sadar. Kolak di media massa. Oh iya. Oke. Nah, inget kan waktu itu pada akhir tahun 2019 Kak. Tuh, ini masih ingat kan? Ya. 2019 kan. Nah, gaptek banget kalau lu nggak ingat lah. Hidup lu di luar angkasa. Wih, perang kepentingan tuh kan sampai mahasiswa digerakkan. Bahkan anak STM SMA, ngeri nggak? Anak STM, SMK, STM bahkan apa mungkin dia paham ukuran undang-undang gitu kan? Dia Pancasila mungkin kadang-kadang, mohon maaf nih ya, masih belum hafal, apalagi ngurusin undang-undang yang kayak gini. Apa nggak botak dia ngurusin 1+1 aja bingung kan? Iya. Dimanfaatin ya? Iya, dimanfaatin. Kacau nih kadang-kadang pihak-pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan orang-orang yang nggak seharusnya ikut tapi ikut gitu loh. Nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak boleh ya maksudnya. Maksudnya Belum belum waktunya. waktunya. Ya. Belum waktunya, terus kamu itu dilepas gitu, langsung kayak apa Kena provokasi kali, Mang. Iya. Ya gampang sih kalau mau provokasi. Ya mesti itu provokasinya dengan embel-embel nanti ini lo dapat ini terus turun gitu. Seperti itu sih. Padahal nggak ngerti ya? Iya nggak ngerti. Anak SMA ngerti apa undang-undang kayak gitu. Mikirin undang-undang 45 aja belum hafal dia. Untuk hafalan aja. Nih. Undang game ngerti ya? Undang-undang game. Undang-undang kacau nih. Padahal nih kalau memang kalau gue rasa nih ya, kalau gue rasa nih, revisi itu pasti tujuannya baik kan. Pasti kalau ada hal yang direvisi itu ada yang disempurnakan sebelumnya mungkin, atau dari isinya atau mungkin apanya itu yang belum pas dipasin gitu loh. Ada sesuatu yang kurang baik itu mesti diperbaiki. Jadi secara pribadi mana sih ya secara apa namanya kasih ini nih gue. Jadi kalau secara pribadi mana sih yang merevisi tujuan merusak, apalagi
di lembaga negara itu kan mestinya udah ada ahli-ahlinya, maksudnya udah di Pasti tujuannya baik emang. udah dipikirin ke depannya itu gimana, maksudnya kan gitu kan udah pastilah bagus gitu loh, nggak mungkin ya bakal menjelomprongin rakyatnya sendiri ke jelomprongin. Bahasa apa jomprongin itu? Apa ya namanya menjelomprongin? Menjelomprongin lu tari aja sendiri nanti. Tapi ya sekali lagi namanya tatanan negara itu pasti tidak lepas dari pihak oposisi atau pihak kepentingan yang selalu berbeda di barisan yang berseberangan dengan pemerintah. Mesti ada itu loh. Orang-orang oposisi itu pasti ada, nggak mungkin. Kalau semuanya nggak oposisi, wah hidup Nggak damai. seru lah, nggak Nggak seru seru ya. lah, iya kan. Kurang greget lah ya. hidup ini tanpa ada ini kurang news. Nah, baik itu kasus lagi. Jadi revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu atau Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi secara sah telah berlaku hingga saat ini. Ya kan kemarin udah direvisi nomor 19 tahun 2019 itu udah berlaku sampai sekarang gitu. Bahkan undang-undang itu telah melewati uji material oleh MK kan. Udah diuji kan. Pasti udah go lah kalau udah diuji di MK otomatis kan udah ini maksudnya poin-poinnya atau substansinya udah sesuai. Udah teruji lah MK kan udah tahu lah mana yang harus benahi dan mana kredibilitasnya udah nggak diragukan lagi gitu kan. Nah, kalau mungkin benar apa kata Mamang nih ya saat ini. Kok Mamang kataku membenarkan diriku sendiri kayaknya. Ya sekali-sekali boleh dah. Iya, namanya revisi pasti tujuannya positif lah ya. Nggak ada yang tujuannya negatif. Kalau yang tujuan negatif kita tes itu tujuannya untuk negatif itu tes COVID. Semoga hasilnya negatif. Gitu kan. Kalau hasilnya positif nggak mungkin ya kan. Baru tes COVID aja yang harus hasilnya itu kan negatif. Nah, lanjut. Sejak saat itu pelemahan KPK santer diisukan ya kan, katanya melemah entahlah apalah itulah inilah. Padahal yang lemah apa tuh? Iya. Akhlak bade yang lemah. Iya kan, lu nggak tahu permasalahannya, terus lu serang tuh akunnya, terus serang lu lembaganya lu serang tetap aja biasa gitu. Akhlaknya dong diperbaiki, akhlakless namanya. Keren juga. Sadis. Bahkan upaya penguatan seperti adanya dewan pengawas dan ahli status ahli status menjadi ASN di pegawai KPK itu menjadi isu yang paling santer digemborkan saat ini atau lagi nguar-nguar gitu loh. Nguar-nguar itu apa? Yang lagi disuarakan gitu lah. Digoreng lah ya. Iya, lagi digoreng-goreng kan. Tahu sendiri oposisi kalau ada isu sedikit digoreng, dibumbu, ditepung dari itu. Angus dia tuh. Iya, nah berbagai tuduhan atas isu tersebut sebenarnya cenderung tidak berdasar. Kan nggak ada faktanya, dia war. Jadi kan cuman banda bajigur. Fakta nggak berbasis fakta dan data, namun hanya asumsi semata. Jadi opini jangan dipercaya dulu, itu bisa benar atau enggak. Kalau data ada fakta, jredit mau itu baru percaya. Gitu. Pinter dikit. Nah, seperti itu nih. Gue ingat juga pernah nonton YouTube saudara jauh, Bang Denny Siregar. Betek Bang nanti Bang ya. Kita langsung kamu bisa collab. Collab. Bukan collab. Iya. Jangan kolab, Mang. Jangan kolab. Rumah sakit penuh. Iya, makanya kita seneng-senengin ya. Oke. Siapa tahu kan kita bisa collab dengan Bang Denny itu kan. Saudara ketemu gede ya. Di mana Bang Denny ini sempat menyatakan kelompok yang teriak-teriak tuh kan, yang war-war, yang dilemahkan katanya KPK dihancurkan dan sebagainya itu atau apa namanya? Itu loh, itu kan pasti akal-akalannya orang-orang yang oposisi itu kan, yang dilemahkan dan sebagainya itu ya dari dalam KPK sendiri alias gengnya itu orang-orang yang sakit hati ya. Yang kemarin ya kan gengnya barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Gue nggak mau sebut nanti takutnya
ada pihak yang nggak Ada tersungging ya, Iya. ada tersungging. Tersungging. Iya, itulah udah paham kalian semuanya ya. Mereka teriak-teriak karena takut KPK nantinya semakin gini, semakin gitu kan, semakin lemah dan sebagainya. Nyatanya enggak kan, sekarang makin kuat, ya kan? Kuatnya gimana, Mang? Kuat. Dan tidak bisa dikendalikan oleh gengnya. Dan ini tuh kan, dulu kan hampir apa ya, istilahnya kayak ada geng tuh di dalamnya tuh, udah kita bisa ngikat di dalamnya kan, ada kepentingan kan, karena merasa goyangnya udah mulai terkocar-kacir, makanya itu dia kan nguar-nguar bikin seperti itulah, kasus kayak katanya lemah, katanya ini, katanya itu. Orang kalau nggak orang dalam siapa lagi yang kayak gitu kan? Bikin Gitu. rame aja. Bikin rame aja. Sendiri yang takut ya Bang ya. Iyalah, tau lah posisinya mulai kebeser gimana ya. Tidak dibenahi alias tetap bisa mereka dikendalikan gitu kan. Gimana tidak mereka teriak-teriak KPK A, I, U, E, O, A, B, C, D, F, G, H sampai Z ya, nyatanya itu kan cuma opini aja. Yuk. Tapi mereka sendiri berusaha masih di sana juga ya. Iya, cari makan juga di sana. Bang, ya. Iya sih. Gimana kalau gitu tuh, Mang? Ya, gue mah wallahu alam ya, namanya kayak gitu, manusia masih butuh makan, Oh, yang iya. tetap aja lah idealis. Kita masih butuh makan, jadi kalau masih ngomong ya yain aja. Lu masih makan dari situ, otomatis juga ikut bagian dari situ gitu kan. Gimana sih terbaru, inget kan kalau nggak lulus apa namanya uji lulus tes wawasan kebangsaan kemarin kan, Ya. ada beberapa yang nggak lulus tuh. Katanya ada main-main para pemimpinnya, katanya disingkirkan, tapi kok ngotot tetap di sana gitu kan. Kan nggak bener kayak gitu, katanya kan maksudnya dituduh sebagai kayak gitu, ada pimpinan yang merasa itu menyingkirkan dia dan sebagainya gitu kan. Padahal itu udah murni, udah bagus ya. Ya murni namanya tes, gimana nyingkirin, kan lu yang ngerjain, kalau gue yang ngerjain beda hasilnya. Ya ada lolos, ada yang enggak dong. Iya, itu kan udah opsinya dua, lolos atau enggak. Kalau Konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada dua opsi. Jadi tuh sebenarnya mereka itu ada di sana atau tidak, tetap aja KPK itu makin kuat gitu loh di para golongan. Jadi tuh buat kalian yang mau literasi tentang Mamang atau barusan yang saya kasih tahu gitu, maksudnya pengen tahu sebenarnya KPK itu gimana gitu, melemah atau menguat atau gimana gitu kan, ya kalian bisa salah satunya cek YouTube salah satu saudara saya, idola saya, saudara jauh, Bang Denny Siregar. Bagaimana nih? Baik, itu kasus lagi sampai mana tadi ya? Oh iya, tentang tuduhan pelemahan KPK sejak revisi UU ke tadi ya. Lanjut nih, sejak UU itu disahkan dan lolos uji MK, pemerintah terus berupaya merealisasikan demi memperkuat KPK. Dan Dewan Pengawas itu dilantik demi mengawasi dan mengontrol lembaga tersebut. Jadi Terus, udah bagus dong sebenarnya. udah ada kan, udah ada Dewan Pengawas itu kan otomatis sudah tugas tupoksinya kan tahu mengontrol dan mengawasi sebagainya. Otomatis kalau ada yang pihak yang mengawasi, otomatis kan kerja kita semakin wah hati-hati nih, ada yang ngontrol kita, ada yang ngawasin kita, jadi Lebih nggak baik lagi ya. lebih tertata lah istilahnya Nggak gitu lah. sembarangan ya. Nggak sembarangan manggil tindakan gitu kan. Kalau sembarangan maksudnya digitep langsung loh. Jadi sistemnya sudah ada sebenarnya. Sistemnya udah banget, sistemnya ada dan jalan gitu kan. Dan sebelumnya kan nggak ada kan yang ngawasin tuh, sebelumnya nggak tahu nih gue ya, yang teriak-teriak ngor-ngor tadi tuh, atau mungkin risih kalau ada yang ngawasin gitu kan. Ya nggak tahu lah kepentingannya dia gimana maksudnya. Nggak perlu tergantung sama satu orang. dong. Enggak lah, kan kita kerjanya kelompok. Kalau satu orang nggak ini, singkirkan gantian, masih aja di luar sana banyak orang yang berpotensi gitu loh. Dihempaskan aja ya. Hempas kan. Turunan tuh. Mungkin tujuh. Nah, setelah Dewas itu terpilih, Ketua KPK baru yakin bahwa Bapak Firly Bahuri dengan berbagai plus dan minusnya atau kekurangan dan lebihnya, tahu lah kan nggak semua orang itu bagus ya. Nggak ada yang gitu. sempurna Nggak ada yang lah. sempurna, yang sebenarnya cuma ya Tuhan. Iya. Dan meskipun sempat ramai nih naik pesawat jet pribadi ya kan, walaupun dia pernah naik jet pribadi ya, gue pun belum pernah. Kalau diajakin gue ya mau. Tapi kan itu urusan pribadi Bisa kan, aja. itu urusan pribadi. Berarti Tolong yang digarisbawahi kan, itu urusan pribadi. Jadi kalau urusan pribadi jangan dikaitkan dengan urusan dinasnya, karena manusia itu punya urusan pribadi dan urusan dinasnya. Ketika dia di kantor ya urusan dinasnya, ketika kau udah di rumah itu urusan pribadinya mereka gitu. Baik. Walaupun di luar itu nggak sepenuhnya urusan udah pribadi, kan ada juga urusan keluar itu urusan dinas. Tapi kan dia nggak menggunakan itu untuk kegiatan dinas. Data mencatat sejak KPK era Bapak Firly ini kinerjanya cukup meningkat loh.
Data, ini udah namanya data, berarti fakta kan kalau Bagus, data. berarti, ya. Jadi ada diuji gitu kan kalau data itu. Nggak cuma omong doang ya. Iya, kata yang sebelah tadi, yang war-ngawir. KPK itu meningkat dalam periode tahun 2020 berhasil memulihkan kerugian aset negara senilai 592 triliun. Itu kalau dibeliin gorengan bisa menuin Jakarta. Banjir gorengan Bang. Pada ngantri nanti. Iya, gitu kan. Nah, jumlah penindakan kasus korupsi yang ditangani dan mencapai putusan hakim mencapai 92 kasus. Tuh kan, baru ini udah masuk. Mantap. Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, yang tertinggi tahun 2016 dengan 72 kasus. Itu yang tertinggi dulu ya, 72 kasus. Dan ini di tangannya Bapak Firly ini tuh 92 gitu. Meningkat berapa gitu kan. Itu Udah. fakta tuh ya. Fakta kan data. Makanya. Mulai kelihatan kan kontradiktifnya gitu kan, orang yang nggak senang sama orang yang nggak senang gitu loh. Yang diisukan semakin lemah tapi kelihatannya kan nggak, isunya semakin lemah tapi dia kerjanya semakin up kan. Iya. Makin up. Up and down. Oke, lanjut yang terbaru sekaligus kemarin rame banget nih. Alih status KPK menjadi ASN. Ini Pak sampai sekarang ya mungkin ya ada beberapa masih terdengar Masih juga. nyinyir-nyinyir ya? Iya, masih ada itu. Alih status itu kan memang apa namanya bagus kan gitu loh. Status lu jadi ASN itu kan masih udah lebih terjamin. jelas gitu, terjamin gitu loh. Masa Jadi depan. dari sekitar 1.300-an pegawai, 75 di antaranya itu tidak lolos tes wawasan kebangsaan gitu loh kan. Dari 1.375 ya hampir semuanya itu udah bagus lah ya. Yang 75 ini kenapa gitu kan, gitu kan. Iya, kan perlu ditelusuri mungkin karena apa, banyak faktor kan yang kayak gitu. Dan kita sebagai yang ikut tes gitu loh, kalau seandainya gitu kan harus melegowo gitu kan. Nggak semua lolos lah ya. Iya, nggak semua lolos, pasti ada lah yang nggak seleksinya lolos. kan? Ada lah, namanya seleksi kan mau nyingkirin mau enggak gitu kan. Kalau semua lolos nggak usah seleksi bang, buka pintu. Jangan dibawa ke hati dong. Iya, jangan bawa ke hati. Kita legowo harus gitu kan, introspeksi. Oh, gue apa yang kurang gitu kan. Flashback lagi dengan diri kita. Oh, gue kurangnya ini kemarin gitu. Nah, padahal udah dijelaskan di situ kan beberapa pihak bahwa soalnya sama, modulnya sama, petunjuknya pun sama, prosedurnya sama, ruangannya mungkin bahkan sama. Nah, kok masih dia menganggap kok nggak disamakan itu? Apa dasarnya? Iya, apa dasarnya gitu loh. Anggapan dia itu dibedakan itu apa gitu loh. Nggak habis pikir emang ya. Nggak habis pikir gitu. Kalau gue yang ikut nguji di sini, gue udah petakin loh. Tidak perlu. Nah, jadi tidak perlu ya terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak lolos TWK ini. Udah biarin aja lah gitu loh. Orang 1.300 yang nggak lolos 75 kan otomatis dia gitu kan. Seleksi Ya alam seleksi lah ya. alam lah ya gitu loh, sadar lah kita kalau semuanya masuk nggak perlu tes gitu kan. Malah dipertanyakan lagi. Iya, makanya ini gimana ini gitu kan. Formalitas saja ya, formalitas. Tes TWK atau tes yang lain itu untuk menjadi ASN itu wajar, udah umum memang. Kalau mau masuk itu kan ya udah ada tesnya. Kalau nggak ada tesnya apa itu namanya? Masuk rumah. Iya, udah siap, buka pintu sendiri, lu mau ngapain terserah. Nah, apalagi tes wawasan kebangsaan kalau tidak bisa melewatinya tentunya kredibilitas dan rasa kebangsaan seorang anggota KPI itu dipertanyakan dong. Betul. Kamu itu warga negara Indonesia tapi kok nggak NKRI di hatimu gitu kan. Ada apa nih? Memang gitu. hidup di mana, Mas? Iya, takutnya diparasit kan udah masuk. Berbahaya orang-orang sebenarnya kayak gini kan. Udah terdeteksi kan kayak gitu. Jadi mendingan dia apa, dibasmi? Laut aja. Hempaskan lagi dong. Lepaskan lagi ujung-ujungnya. Iya, yang mana sejatinya seorang anggota KPK tidak perlu ditawar lagi masalah rasa kebangsaan dan rasa cintanya. Itu namanya kita udah jadi ASN itu mengabdi kan. Jadi warga apa namanya? Jadi abdi negara lah. Jadi abdi negara yang baik, Kak. Yang baik gitu loh. Kalau kayak gitu udah otomatis udah tersingkir dengan sendirinya. Seleksi alam udahlah, terima dengan logowo ya. Masih berbaik hati orang-orang di sana menerima Anda. Ya, kita yang muda-muda nih mau jadi ASN, melewati beberapa tes kemampuan dasar, tes TKA apa namanya, tes kemampuan dasar sampai tes ideologi atau kebangsaan. Masa iya seorang yang
apa namanya kerja di instansi pemerintah tidak melalui tes itu gitu kan, apa kata dunia Betul, gitu apa kata kan, dunia. harus dites dulu semuanya gitu kan, soalnya masalahnya nggak baik, nggak apa namanya nggak main-main nanti kan gitu. Kan abdi loh. negara, ya, Abdi harus negara, diseleksi dong. iya. Nah per 1 Juni tahun 2021 tepat di hari kesaktian Pancasila kemarin, 1.271 pegawai KPK yang telah lolos TWK menjalani pelantikan tuh. Kalau nggak Sah ya, rewel, udah sah sah ya, dong. sah. Yang dulunya belum tahu statusnya sekarang udah menyandang ASN. Selamat ya untuk kalian semuanya udah dilantik, ya kan. Ya, Seneng dong, seneng dong. Ya seneng dong, siapa yang nggak seneng gitu kan, terjamin. Jamin. Sampai pensiun loh. Makanya semuanya harus dibenahi ya, gitu loh. Nah, momen tersebut juga dikatakan oleh pemimpin KPK sebagai momen peringatan Pancasila sekaligus melambangkan seluruh pegawai KPK yang akan setia kepada Pancasila dan bangsa Indonesia, gitu kan. Selepas pelantikan itu, Ketua Umum DPP Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia LPPI, Dedi Siregar, tadi Dedi Siregar, sekarang Dedi Siregar. Awas kebalik, awas kebalik. Dedi pakai I ya. Dedi Siregar mengatakan semakin kuatnya KPK ini setelah dilantiknya 1.271 menjadi ASN, dan dilihat dari kerja KPK nih yang langsung menahan tersangka Anjar Untuwane, Wakil Direktur PT Andonara Propertindo AP ya, AP. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Baru dilantik udah langsung temuan, Langsung. mantap. Ya itu Membuktikan. kerja membuktikan bahwa gue itu masuknya bener-bener tes. Gitu loh. Ya, jadi gini, apapun yang terjadi KPK tetaplah harus kuat ya. Sekuat nih yang di depan. Iya. Kuat berapa kali tuh? Nah, Bang Jago mau dites. nanti kalau mau jadi ASN saya akan tes juga. Oh, iya. Siapapun yang di dalam KPK wajib memiliki integritas, rasa nasionalisme, dan tentunya kinerja yang dilakukan demi satu nama, yaitu Indonesia. Nggak ada yang lain di hati. The one and only, ya. Ayo, kita perlu ramaikan guys, jangan termakan sinetron atau drama barisan yang tolak TWK atau bahkan yang tak mau menjadi ASN. Jadi tolak dia drama-drama yang kayak gitu. Jauh-jauh lah kau ke laut aja deh, gitu kan. Jangan mau dimanfaatin ya. Iya, bukalah matamu, lihat kebenaran yang ada. Nah, bersatu, bergandengan tangan, mendukung lembaga negara anti rasuah milik negara kita. Kalau bukan kita, generasi muda yang mencintai dan mendukung siapa lagi? Lakukan kritik yang membangun demi semakin kuat dan kokohnya bangsa ini. Anti korupsi, hidup KPK, KPK semakin kuat, Indonesia maju. Lancar. Oke. Jangan gitu dong, gue kan lagi antusias banget lihat kinerjanya kalau lagi kuat kayak gitu kan. Kalau anti lembaga anti rasuah ini kuat, otomatis kan Indonesia semakin kuat. Nggak ada kaum yang gitu lagi kan, yang merongrong gitu kan. Kaum yang gimana? Oke, segitu aja ya. Kalau ada kritik, saran, komen, cukup kalian tulis di bawah nih ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, subscribe-nya ya. Share juga ke teman-teman Anda gitu untuk meliterasi masyarakat. Ya, biar nggak terjerumus ke lubang drama yang ke lubang drama yang semakin nggak karu-karuan ya. Oke, pinter-pinter ya kalian semua yang di sana. Tetap jaga kesehatan, sehat semuanya, stay safe. Yo, jumpa lagi dengan Bang Jago. Yeah, boom 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 boom. Ampun Bang Jago, Abang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.